Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang persiapan mata kuliah pemrograman desain web. Ini adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan belajar pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas ada beberapa yang harus disiapkan terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kita harus install web server. Dalam hal ini kita akan gunakan Exam PP ya. Ini yang sudah banyak digunakan di mana-mana dan sangat mudah untuk instalasinya. Kemudian yang kedua, kita gunakan editor. Editor yang akan kita gunakan di sini adalah Notepad++. Kemudian saya akan tunjukkan sumber belajarnya dan hardware yang akan kita gunakan. Kali ini saya gunakan laptop. Nah, bisa juga menggunakan komputer dan untuk penginstalasiannya, untuk Exam dan lainnya itu harus disesuaikan dengan laptop atau komputernya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari Exam, bagaimana mendapatkan Exam tersebut. Nah, kali ini saya udah terhubung internet ya, jadi kita tinggal coba ya. Oh ya, kita akan cek dulu misalkan komputer kita seperti apa. Caranya di logo window ini kita klik kanan ya. Kalau misalkan tidak ada, biasanya ada di sebelah kiri, pojok kiri bawah ya. Kemudian dicari, kita lihat dulu sistem yang kita punya. Nah, sistem yang kita punya, nah ini contohnya ya. Prosesornya apa, kemudian RAM-nya berapa, kemudian ini menggunakan sistem operasinya apa. Nah, ini menggunakan Windows 11. Jadi nanti kalau misalkan kita mencari Examnya, itu harus disesuaikan dengan sistem operasinya. Baik, kita buka Google-nya. Kita sekarang ketikkan XAMPP ya, Exam download. Oh ya, Exam juga ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, kalau untuk komputer yang dari Windows 10 atau Windows 8 ke atas itu biasanya menggunakan 64 bit. Yang lama itu menggunakan 32 bit. Oke, kita klik Exam download. Nah, di sini yang akan direkomendasikan yang pertama adalah dari Apache Friends ya. Kita klik Exam download. Nah, di sini akan muncul ya, di apachefriends.org ada bagian untuk download. Nah, ini ada yang direkomendasikan di sini adalah Windows 8. Nah ya, kita lihat ke sini. Nah, sekarang kalau misalkan komputernya lama, itu jangan gunakan Windows 8 ya. Kalau misalkan kita pengen lihat yang lain, di sini ada tulisannya ya. Windows 8 itu requirement-nya adalah Windows XP atau 2003 itu tidak support. Jadi silakan untuk yang XP dan lainnya silakan bisa klik di sini. Saya klik di sini dulu ya. Kita coba di explore dulu. Nah, di sini ya. Kalau misalkan untuk yang lama-lama itu bisa download dari yang klik di sini tadi. Di sini ada banyak ya. Di sini ada banyak. Nah, di sini ada macam-macam nih dari Exam. Yang mana yang kira-kira cocok dengan komputer kalian. Nah, caranya bagaimana melihat yang cocoknya? Yang cocok atau enggaknya itu bisa dilihat dari tahun ya, tahunnya. Nah, ini tahun 2014. Kalau misalkan komputer kalian Win32, maka gunakan Win32. Tapi kalau misalkan 64, gunakan yang 64. Oke, kita lihat dulu ya.
sampai ke bawah 182. Oke, coba cek yang di atas ada yang 64 enggak. Nah, di sini versinya versi lama semua ya. Exam Windows 182. Coba kita cari yang Windows 173. Coba ya, kita cari lagi ya. XAMPP 1.73. Nah, ini ya. Nah, ini saya rekomendasikan untuk yang buat kalian komputer lama, gunakan yang browsernya examnya Windows 173. Nah, ini ya, Windows 173. Oke, ini untuk komputer lama. Nah, kalau untuk yang baru bagaimana? Yang baru kita gunakan yang ini ya. Kita balik lagi ke sini. Coba kita lihat lagi yang di sini ada yang more tadi ya. Saya klik more, di sini ada macam-macam yang lainnya. Ada LAM ya, ada WAM, ada exam. Ini adalah untuk web server. Web server itu apa? Nah, web server itu agar komputer kita bisa diakses oleh secara web server atau bisa menggunakan LAN. Bahkan kalau misalkan IP public, maka bisa menggunakan internet ya, bisa diakses oleh internet. Nah, tadi ya saya buka tadi, di sini ada macam-macam nih. Ada macam-macam dari versi dari versi yang ada ya. Nah, ini contoh yang ini. Oke, ini macam-macam yang bisa kita download kalau misalkan komputernya tidak support. Jadi bisa dieksplor di sini. Saya ulang lagi ya dari awal. Jadi dari awal tinggal klik masuk ke exam download ini yang seperti ini. Kemudian bisa lihat kita lihat requirement-nya. Kita lihat requirement-nya di sini butuh Windows 7 ya. Vista 7 8 itu tidak support ya. Jadi harus cari yang lain. Nah, sekarang berarti di atas Windows 8. Berarti untuk menggunakan versi yang ini itu gunakan Windows 10 ya. Windows 10 11 gunakan yang ini. Kemudian kalau untuk yang lain, untuk Windows yang lain itu bisa klik di sini. Untuk XP dan 2003 kita klik di sini. Nah, udah gitu cari Windows-nya yang cari yang sesuai. Silakan dicari ini yang 182. Itu udah bagus ya. Kalau nggak jalan juga gunakan yang 173. Untuk dapat yang 173 caranya tinggal ketik di sini ya. XAMPP 173. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada contohnya macam-macam ya. Bisa yang di atas, bisa yang di bawah nih. Nah, seperti ini. Nah, udah muncul ya exam 173. Ini versinya free ya, semuanya free. Jadi di pelajaran kita gunakan semua softwarenya yang free, tidak gunakan yang berbayar tapi kita curi ya, kita tidak gunakan itu. Nah, sekarang buat yang komputernya yang Windows 10 ke atas, kita gunakan yang Windows yang ini ya, PHP yang baru ya. Boleh yang 8.0 atau 8.1 atau 8.2. Oke, sekarang saya gunakan yang terbaru saja, yang ini ya. Kita download dulu. Nah, di sini sudah mulai proses download.
Nah ini ya, udah muncul. Ini proses download. Nah ini besar size-nya 148, waktu tunggunya 46 detik lagi ya. Jadi nggak lama ya, nggak lama, kecuali kalian downloadnya menggunakan data seluler. Maka saya sarankan untuk mendownloadnya di kampus saja pada saat menggunakan WiFi. Baik, sambil menunggu ya, ini hanya 27 detik lagi. Kita balik yang saya terangkan yang ini ya, yang exam 1.7.3. Jadi di sini di exam ini isinya adalah PHP MySQL ya. Dia menggunakan port 80 ya, gunakannya port 80. Nah, sekarang kalau misalkan sudah diinstal, nanti otomatis akan kita bisa jalankan filenya. Oke, ini sudah bisa dibuka ya. Kita buka di sini. Nah, ini examnya. Nah, exam ini saya sudah pernah download ini yang exam 64 ya, 816. Nah, ini yang 8.2. Nah, sekarang untuk instalasinya bagaimana? Instalasinya caranya mudah ya. Ini tinggal kita klik saja. Kita klik, double klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Pada saat instalasi ini tidak menggunakan internet ya. Jadi ada internet boleh, nggak ada nggak apa-apa ya. Kita klik yes, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya ya. Nah, tulisan-tulisan seperti ini mohon dibaca ya, supaya kita paham. Nah, ini akan menginstalnya ada di, bukan yang di sini ya. Jadi kita klik OK. Nah, nanti kita akan ditampilkan seperti ini, welcome to exam setup wizard. Next. Nah, yang akan diinstal ini ya, yang sudah disiapkan. Sebenarnya yang dipakai itu hanya MySQL, PHP MyAdmin ya. Tapi yang lainnya itu tidak digunakan. Boleh dicentrang, boleh enggak ya. Kalau males biasanya next aja ya. Saya next aja ya, biar nggak usah milih-milih. Kita next. Nah, di sini folder yang kita akan install, ingat ada di sini nih ya, C exam pp. Ini yang akan dibuat. Nah, sekarang apabila kalian sudah pernah install, maka nggak bisa install lagi di sini. Solusinya yang lamanya kita rename dulu kalau misalkan punya ya. Kita lihat di sini, ada nggak examnya di C? Oh, tidak ada nih ya, tidak ada exam di C ini. Berarti kita bisa lanjutkan tahap instalasi ini dengan namanya exam. Kita next. Nah, di sini bahasa yang kita pilih apa? Inggris ya. Jangan pilih yang lain ya. Ini adanya cuma dua, Inggris sama Belanda. Kita klik Inggris saja, kita next, kemudian setup ini sekarang sudah siap. Nah, sekarang kita mulai tahapan instalasi exam di komputer. Next. Nah, ini mulai unpacking file ya, yang akan diinstal. Di sini akan di unpack filenya dari Apache ya, web servernya kita gunakan Apache, kemudian database-nya kita gunakan MySQL, programnya kita gunakan PHP. Di sini juga ada Perl ya, yang kita tidak bahas di sini. Nah, ini proses unpack-nya, ini makan beberapa waktu ya untuk unpack dari si exam ini. Jadi exam ini dibundling, dijadikan satu, banyak aplikasi, kemudian dari aplikasi itu pada saat instalasi dia yang tadinya dipadatkan kemudian dibuka. Nah, di unpacking ya, seperti kalian
baju dimasukkan ke dalam koper, nah itu namanya packing. Kemudian pada saat dikeluarkan itu di unpacking, jadi dikeluarkan dari koper tadi, kemudian kita pisah-pisahkan mana baju, mana celana dan lainnya. Nah itu adalah proses unpacking file ya. Ini nggak lama kok, jadi tergantung dari komputernya masing-masing. Jika komputernya lemot, mungkin akan makan waktu beberapa lama ya, Nah, sambil menunggu, nanti file itu akan adanya di sini ya, adanya di drive C exam. Nah, lembar kerja kita itu tidak di luar exam, tapi semuanya di dalam exam. Karena kita menggunakan exam PP, ada yang bisa ditaruh di tempat lain-lain ya, ada ya. Nah, sekarang kita hanya menggunakan exam, sehingga nanti file-file PHP kita itu disimpannya di exam htdocs ya. Jadi nanti sambil saya tulis ya di sini ya. Di sini nanti cara penyimpanan itu akan ada di ini ya. Cara penyimpanannya ada di C /exam /htdoc / nah ada di sini, ini di sini ya, file-file itu ada di sini. Nah sekarang supaya dalam belajar kita tertib ya, maka setiap kita belajar kita buat folder. Nah cara buat foldernya itu harus menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita buat seperti ini ya. Misalkan kita buat foldernya pertemuan 1 atau salah ya, praktikum 1, praktek 1. Nah ini adalah folder. Kemudian nama file itu untuk PHP disimpan dalam bentuk .php. Nah misalkan nama filenya hello.php. Nah gitu ya. Nah ini ya. Jadi nanti kita menyimpannya, ini ada folder ya. Yang ini nih folder. Ini yang saya tebalkan, ini adalah folder. Ini adalah nama file. Nama filenya dalam .php. Kalau misalkan yang lain boleh. Yang lainnya bisa .htm, bisa .html ya. Kalau untuk .php itu akan menyamarkan isinya, tapi kalau HTM pada saat kita view source nanti akan terlihat. Oke, kita cek di sini sudah selesai belum? Udah hampir selesai ya. Ini proses unpack-nya. Nanti kita coba yang hello world-nya ya. Sebentar lagi. Nah, udah selesai ya. Oke, pada saat nampil seperti ini, Windows Defender Firewall has blocked some feature of this app. Nah, di sini maksudnya adalah si Windows itu otomatis akan ngeblok si httpd.exe, sehingga kita butuh allow ya, kita allow aksesnya. Oke. Nah, sekarang sudah di allow aksesnya ya, kita finish dulu. Finish, nanti akan muncul ini namanya control panel ya. Oke, saya tutup dulu ya control panelnya. Kita ulang lagi cara ngebukanya.
Bagaimana cara ngebuka kontrol panel? Ada di pojok kanan sini ya. Ada ya. Kita bisa buka dari sini, klik 2 kali dia muncul seperti ini. Nah, kalau nggak ada di pojok kanan, di mana? Adanya di sini. C ya. Ini sama di semua komputer ya. C exam. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada kontrol panel. Kemudian ada lagi uninstall. Jadi, kalau masalah gimana cara solusinya? Uninstall ya. Kita tinggal klik ini aja, uninstall, maka hilang. Ulangi lagi. Nah, sekarang untuk menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya, klik kontrol panel. Kemudian, program yang kita butuhkan itu ada Apache dan MySQL. Nah, tadi caranya ya, saya ngeklik ini 2 kali. Klik-klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apa bedanya? Kalau misalkan saya ngekliknya klik kanan, kemudian run as administrator. Nanti akan muncul seperti ini. Klik yes, nanti akan muncul seperti ini. Apa bedanya? Nah, oke. Bedanya, lihat sebelah kiri di sini. Di sini ada service ya. Ada service yang bisa digunakan. Tapi pada saat saya klik biasa, maka service ini mati ya, nggak hidup. Oke, harus memang bagaimana? Dua-duanya bisa ya, dua-duanya bisa. Oke, saya ulangi lagi. Kalau untuk menjalankannya berarti di awal ini cuma 1 kali, di awal saja. Di awal saja klik C, kemudian klik exam, kemudian klik cari di sini ya, di bawah ada exam control panel. Bisa nggak diinstalnya di D? Bisa ya, bisa di D, bisa di E, di F, itu bisa ya. Tapi lazimnya biasanya diarahkannya di C. Nah, saya sarankan untuk default saja ya. Untuk default semuanya di C saja. Exam control panel tuh ya, yang sebelah kirinya nggak ada. Nah, sekarang kita jalankan Apache. Kita jalankan Apache-nya. Kita tunggu sampai ini muter-muternya selesai. Oke, kemudian kita jalankan MySQL-nya. Nah, MySQL pun sama ya, nanti dia minta untuk allow access. Klik allow access. Ini cuma sekali aja untuk allow access ini. Jadi pada saat awal itu dia minta allow access, tapi selanjutnya enggak. Nah, udah seperti ini bagaimana? Kita bisa tutup. Nah, ini sebenarnya dia masih jalan, tapi ada di belakang. Bagaimana kalau kita klik ulang? Kita klik ulang, sudah jalan, ada di belakang. Oke, berarti urusan dari exam sudah selesai. Terus bagaimana cara manggilnya? Cara manggilnya kita panggil seperti ini. Localhost, enter. Ingat ya, tulisannya localhost. Nah, nanti akan muncul dia dashboard. Nah, di sini kita bisa ngelihat PHP infonya. Nah, di sini infonya ya. Di sini akan tampil versi dari PHP-nya 8.2.0. Kemudian di sini ada config-nya ya. Di load-nya dari C exam PHP ini. Di sini dia ngeload dari informasi ini dari PHP ini. Kemudian di sini ada informasi lainnya. Nah, sebenarnya ini informasi pentingnya. Jadi kayak misalkan server root-nya ada di Apache di sini ya. Kemudian localhost port-nya menggunakan port 80. Kemudian yang bisa di load di sini ada ini modul yang di load oleh PHP ini, yang dihidupkan ada ini ya semuanya. Kemudian di sini HTTP hostnya localhost. Kemudian HTTP connectionnya keep alive, di mana dia bisa hidup walaupun di background ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk software yang selanjutnya
adalah editor. Untuk editor saya gunakan Notepad++. Jadi nanti tinggal download ya, Notepad++. Nah, ini muncul di sini, akan muncul Notepad++, kemudian kita bisa download. Mau versi mana? Ya mana saja ya, yang sesuai dengan komputer kalian. Terus kalian akan bertanya, terus komputer yang sesuai dengan laptop saya yang mana? Ya dicoba saja. Kalau nggak jalan, berarti nggak sesuai. Nah, disitulah letak ilmunya. Mencoba itu adalah ilmunya. Jadi kalau nggak error, itu nggak belajar ya. Jadi harus dicoba dulu ya. Jangan nanya ini bakal error nggak? Ya dicoba saja. Nanti error apa enggak? Gitu. Nah ini ya, kita download dulu Notepad-nya. Kita download di sini, klik aja download, nanti akan muncul download ya. Kalau nggak ada itunya, oh udah selesai nih, cepat sekali, kecil ya. Nah ini muncul sini ya. NPP ini download untuk yang 64 bit. Kita install aja. Yes, oke. Inggris, oke. Next, agree, next. Oke, di sini ada create shortcut. Iya, kita create aja ya biar ada di depan. Oke. Oh, udah. Terus ini run ya, kita langsung run, finish. Coba kita langsung lihat. Oke, kita klik no ininya ya. Nah, kalau minta update di no aja biar nggak ganggu. Oke, ini nggak kita pakai. Nah, sekarang untuk menggunakan ini ya, untuk menggunakan ini saya mulai dari sini sebelah kiri. Di sebelah kiri kita bisa membuat new ya. Nanti ada new 1, new 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk open biasa. Ini untuk simpan, ini untuk simpan semua. Jadi kalau misalnya kita ngebuka 10, simpan semua, itu ada klik sini, simpan semua. Kemudian ini yang penting-pentingnya aja ya. Di sini ada tanda plus, itu untuk memperbesar. Kemudian ini untuk tanda min. Jadi kalau misalkan di kelas etiknya pada saat error bertanya, maka di zoom ya, ininya di zoom supaya kelihatan errornya. Oke, saya zoom aja di sini supaya kalian nonton lihat di HP itu kelihatan ya. Saya zoom maksimal ini. Nah sekarang untuk memulai tulisan ya, untuk memulai tulisan, kalau misalkan kita ketik hello ya, kita ketik hello seperti ini, maka kita bisa simpan ya. Kita mulai simpan. Caranya kita simpan save as di, ingat nyimpannya nggak asal-asalan, kita nyimpannya di C, kemudian pilih exam, kemudian kita pilih htdoc, kemudian nah di sini ya kita buat folder baru, kita ketik sini praktek 1. Lihat nama nulisnya saya huruf kecil semua, tidak menggunakan huruf besar. Boleh nggak huruf besar? Boleh ya, huruf besar pun boleh, tapi harus ingat ya, orang lain tidak bakal mengingat besar kecil, apalagi yang alay ya. Tulisannya alay itu nggak bisa diingat. Nah sekarang kita masuk ke foldernya, tuh kosong ya, kita simpan namanya hello.php. Lihat L nya ada 2, saya simpan. Nah sekarang sudah tersimpan. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya kita bisa klik di sini. Oke, saya hapus dulu biar nggak banyak ya. Klik di sini localhost / praktek 1/hello.php, enter. Nanti akan tampil hello.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita nulisnya manggil namanya hello, L-nya 2, tapi kita manggilnya hello. Nanti akan tampil file not found. Jadi, file not found artinya the request URL was not found on this server. Artinya, nama ini nih nggak ada, ya. Nama ini nih nggak ada. Jadi, jangan nanya. Kalau misalkan ini errornya not found, yaitu ada artinya. Oke, kalian masih nggak ngerti misalkan itu tulisan apa sih? Kita ketik translate, masukkan ke sini. Ya, kalau nggak ngerti diajak ngomong bahasa Inggrisnya, kita masukkan di translate. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini Inggris Indonesia. URL yang diminta itu tidak ada di server ini. Tuh artinya ya. Jadi kalau ada tulisan 404 not found, artinya file yang dipanggilnya nggak ada. Nah, sekarang yang ada tuh apa? Apa ya yang ada ya? Nah, berarti kalian harus cek di sini. Jangan nanya sama orang lain, kan yang punya sendiri. Dicek di C. Kemudian mana exam? Oh, ini udah exam ya. C exam, kemudian htdocs, kemudian praktek. Oh, namanya hello, L-nya 2, berarti kita panggilnya salah. Di sini harus hello. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan tulisannya PHP, tapi kita nggak nulis dalam versi PHP, maka akan seperti ini akibatnya. Pada saat tulisan ini pengen kita buat jadi besar ya, misalkan besar itu kita di bold ya, di bold. Ini seperti ini, di bold. Oke, setiap nulis itu di ini perintah ini namanya tag ya, ini namanya tag. Ini akhir tagnya seperti ini. Akhir tagnya seperti ini. Kita simpan, cara simpannya Ctrl S atau klik ini ya. Kita klik ini karena nggak bikin nama baru ya. Nah, sekarang kita tampilkan apa yang akan terjadi. Yang terjadi di sini masih terbawa karena dia hanya satu baris. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan perintah ini masih ada sebagai perintahnya yang dibaca adalah HTML. Nah, belum menggunakan variabel. Nah, variabel di dalam PHP itu ditulisnya dalam dolar. Misalkan $A sama dengan 1 titik koma atau titik koma ya. Nah, sekarang kita simpan lagi. Kita cek lagi di sini apakah yang terjadi. Nah, munculnya seperti ini, $A sama dengan 1. Harusnya nggak nampil ya, harusnya nggak nampil. Misalkan di sini kita tampilkan lagi break ya, BR itu break artinya. Kemudian ada lagi echo dolar nilai A sama dengan dolar A titik koma ini ya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Ini kalau misalkan nulisnya salah ya. Kalau nulisnya saya nggak jelaskan yang salahnya dulu biar kelihatan. Akan nampilnya seperti ini. Terus bagaimana yang benarnya? Yang benarnya cara nulisnya itu untuk PHP itu wajib dikasih ini ya, PHP. Kemudian tulisan ini nggak bisa dibiarkan seperti ini, harus dikasih echo. Kemudian ini boleh nulisnya petik di sini boleh. Nah, seperti ini boleh. Boleh nggak ditulisnya lurus aja? Boleh. Boleh nggak ditulisnya enter ke bawah? Ininya. Boleh ya. Sama halnya waktu dengan Pascal atau dengan C itu seperti itu. Nah,
Sekarang pada saat ini dijalankan, ini ada tutupnya seperti ini ya. Nah, pada saat dijalankan nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Hello, nilai A sama dengan 1. Nah, kita sudah beranjak pada variabel ya. Jadi variabel yang ada di dalam PHP itu harus ditulis dalam bentuk $A atau $ nama variabelnya apa. Nulis nama variabel seperti apa? Boleh nggak menggunakan huruf besar? Boleh ya. Huruf besar boleh, tapi huruf besar dengan huruf kecil itu berbeda. Contoh ya, kita bisa gunakan seperti ini. A sama dengan 2. Maka di sini nilai A sama dengan $A. Kita cek ya di sini. Variabel itu isinya apa? Yang A itu, yang A kecil, A besar ya. Kita cek di sini. Bisa nggak sih? Nah, di sini ada unexpected echo. Kita lihat ya di sini ya. Parser, syntax unexpected echo. Kita lihat di sini error apa? Nah, di sini errornya apa yang kelihatan? Boleh kita translate dulu, boleh ya. Nanti akan kelihatan. Itu error apa? Kita lihat, masuk sini, kita translate. Nah, kesalahan parser, kesalahan sintak token echo yang tak terduga di exam baris ke-6. Oke, baris ke-6-nya apa? Kita cek di sini baris ke-6. Nah, di baris ke-6 itu muncul echo, sedangkan baris ke-5 itu belum selesai. Ini ya. Jadi ini harusnya ada titik koma karena setiap pernyataan itu harus ditutup dengan titik koma. Jadi kalau ada error di 6 ya, baris ke-6, kita lihat baris ke atasnya. Ya, errornya ada di sana. Nah, sekarang kita cek lagi di sini ya. Ini kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang itu contoh ya, contoh dari cara menjalankannya. Nah, sekarang sumber belajar yang lainnya. Sumber belajar yang lainnya yang harus dipelajari dalam pemrograman desain web itu ada, saya tulis dulu ya di sini ya, yang harus dipelajari. Yang harus dipelajari yang pertama ya, saya buat 1, 2, 3 biar jelas. Yang pertama HTML, yang kedua tentunya PHP, yang ketiga CSS, yang keempat Bootstrap, yang kelima ini adalah untuk desain, untuk desainnya ya. Ini desain apa? Jadi ada 2 desain sih sebenarnya. Yang pertama untuk mendesain webnya, yang kedua adalah untuk merancang bagaimana webnya bisa digambarkan. Nah, menggambarkannya bagaimana, yang pakai gambar itu ini maksudnya, gambar-gambar ini. Nah, gambar-gambar ini untuk gambar teknik untuk seperti ini ada namanya softwarenya. Nah, nama softwarenya itu ini ya, atau jangan Microsoft ya, Visual Studio. Microsoft Visual Studio bisa, atau nanti apa ya untuk menggambarkannya, nanti deh saya akan share di video selanjutnya ya, yang free yang mana untuk yang penggambarannya. Nah, baik, kita akan cek dulu satu persatu dari yang harus dipelajari di sini. Yang mana HTML, kalian sumber belajarnya dari mana? Yang HTML
kalian bisa menggunakan W3 School. Nah, di sini ada W3 School muncul nih sendiri nih. HTML. Nah, ini ya. HTML tutorial W3 School. Nah, di sini akan muncul, kita belajar secara mandirinya di sini. W3 School tutorial. Oke, sebelum masuk ke yang lain-lain, saya ke yang lain dulu ya. W3 School tadi. Terus ada lagi PHP. PHP pun saya anjurkan pakainya W3 School ya. W3 School PHP. Nih ya. Jadi nanti kalian gunakan ini, belajarnya di sini. Nanti habis ini saya terangkan ya. Kemudian ada lagi CSS ya. Tadi saya ketik apa sih? CSS. Oke. W3 School, W3 School CSS. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat W3 School Bootstrap. Nah, di sini ada ya. Kita sudah menggunakan Bootstrap, sekalian aja Bootstrap 5 ya, sama aja sih. Ini yang lebih smooth, yang pakai Bootstrap 5. Nah, untuk Bootstrap sendiri saya sarankan tambahannya menggunakan ini untuk desain ya sebenarnya. Bootstrap 5. Nah, ini tambahannya, kalian masuk dari sini. Bootstrap. Nah, ini ya. Ini adalah Bootstrap. Jadi, ini tempat belajar kita ya. Tempat belajar kita di sini ada dokumentasinya, kemudian ada example-nya, kemudian ada theme-nya. Di sini ya, theme Bootstrap tuh udah bagus tuh. Tinggal pakai aja. Nah, jadi berbeda belajar zaman dulu sama zaman sekarang. Sekarang bukunya sudah gratis, kemudian tutorialnya lengkap plus contohnya. Oke, kita mulai dari HTML ya. Kita mulai dari HTML. Pertama di HTML home. Di sini kalian kan bingung nih bacanya pakai bahasa Inggris. Tapi saya sarankan baca dalam bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggrisnya di sini. Jadi URL-nya paste di sini, nanti akan muncul di sini ya. Kita klik di sini nih. Nah, kita klik tutorialnya. Oke, tuh tulisannya udah dalam bahasa Indonesia ya. Semoga nggak diartikan semua. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ini udah dalam bahasa Indonesia nih. Jadi mohon maaf kalau pakai bahasa daerah ya, nggak recommended nih. Kita gunakan maksimal pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini tutorialnya ya, tutorial HTML. HTML adalah bahasa markup standar untuk HTML web. Dengan HTML Anda dapat membuat website Anda sendiri, jadi dengan mudah ya. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ini ada code-nya. Pertama doc type-nya ada HTML, kemudian setiap nulis itu dimulai dengan HTML, kemudian bagiannya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada head, kemudian ada body. Jadi di head ini kita bisa menuliskan macam-macam. Ada meta ya, ada title di sini di tag head. Setiap tag itu dimulai dari mulai tutup ya. Selalu ada dua. Mulai HTML, tutup HTML. Mulai body, tutup body. Mulai H1, tutup H1. Mulai P, tutup P. Nah, sekarang kita mau coba sendiri. Kita copy ini. Copy, Ctrl C, kemudian buka di sini ya. Buka di sini, kita paste di sini. Nah, sekarang PHP itu sifatnya embedded ya. Sifatnya embedded. Jadi embedded itu bisa dimasukkan dalam tag HTML. Kita simpan. Ini error apa enggak? Enggak lah. Karena PHP bisa menjalankan tag HTML. Error jika kita memasukkan kode PHP tanpa menuliskan bahwa itu PHP. Oke, kita jalankan. Ya, kita jalankan ini.
Nah, this is a heading, this is a paragraph. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, sekarang PHP-nya mau taruh di mana? Oh ya, ini ya, title-nya. Nah, ini kita ganti ya. Oke, saya jalankan dulu deh. Coba kita jalankan, saya refresh. Page title itu yang nongol di sini. Pada saat kita ganti, misalkan ganti jadi pertama, kita simpan, kita refresh, hasilnya jadi pertama. Nah, ini nih di sini ya, ada pertamanya di sini. Nah, sekarang kalau mau mensisipkan PHP itu mulainya di sini ya. Mulai boleh sih bebas di mana aja, tapi biasanya variabel ditulisnya di sini. Misal ya, kita memasukkan PHP di sini. PHP enter $A sama dengan, misalkan di sini 4 ya. Kemudian $B sama dengan 3. Kemudian $C sama dengan $A dikali $B. Nah, sekarang kita mau tampilkan di sini, di antara ini ya. Ininya harus tutup dulu. Ini harus tutup dulu. Nah, kalau nggak ada tutupnya kayak gini, ini error ya. Kita simpan dulu biar kelihatan. Saya belajar dari error ya. Ini kita lihat di sini error. Karena apa? PHP-nya nggak kelar. Maka PHP-nya harus dikelarkan dulu. Kalau ini ditutup di sini, maka dia warnanya juga beda. Pada saat kita jalankan, dia akan jalan, tapi tidak menampilkan apapun. Nah, untuk bisa ditampilkan di sini, caranya bagaimana? Apakah seperti ini? Kalau seperti ini jalan apa enggak? Hasilnya adalah error ya. Oh, kayak gini nih maksudnya error ya. Tidak menampilkan apa yang kita mau. Bagaimana supaya tampil yang apa yang kita mau? Kita harus ditulis dalam bentuk PHP, bukan HTML murni ya. Jadi ini harus di echo, kemudian nyampe sini, kemudian kita tutup di sini. Nah, pada saat kita jalankan seperti ini, kita lihat, maka si C-nya itu jadi 12, bukan C lagi, karena ini sudah masuk ke perhitungan. Nah, yang dimaksud dengan apa bedanya PHP dan HTML saja, itu bedanya di sini. Kalau kita klik di sini, klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita view page source ya, kita tampilkan di sini. Tidak ada tuh tulisan A, B, itu tidak ada ya. Kemudian ini tidak ada C di sini. Berbeda pada saat kita menyimpannya dalam bentuk HTML, maka akan muncul tagnya tuh akan muncul seperti ini. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita copy lagi yang ini. Kita coba bikin baru. Klik new. Kita paste di sini. Kita simpan. Kita simpan misalkan hello2.htm ya, misalkan HTM. Nah, seperti ini. Ini pada saat kita jalankan hello2.htm ya, di sini aja localhost /praktek. Oke, di sini hello2.htm, enter. Ini seperti ini. Pada saat kita klik kanan, maka akan muncul semuanya full sama persis dengan source-nya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan PHP itu on the fly dijalankan di web server, kemudian hasilnya dikirimkan ke kita, sehingga kita nggak bisa ngelihat source-nya. Berbeda dengan HTML, CSS itu bisa dilihat oleh user ya. Jadi PHP itu melindungi source-nya supaya nggak bisa terlihat oleh user. Nah, itu ya.
Oke, lanjut lagi kita belajarnya. Nah, kemudian ini pengantar HTML. Oke, pengantar HTML. Di sini ada apa sih HTML tuh? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menggambarkan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dokumennya. Kemudian editor HTML. Untuk editor HTML. Editor HTML itu bisa menggunakan Notepad tuh ya. Apa bedanya Notepad dengan Notepad++? Oke, dilihat dulu ya. Supaya kita bisa tahu Notepad mana nih? Ketik aja. Notepad. Nah, ini Notepad ya. Notepad itu nggak ada barisnya, maka susah. Satu, kedua nggak ada warnanya, maka jadi bingung mana tag mana bukan ya. Jadi tidak disarankan menggunakan Notepad, tapi gunakan Notepad++. Kemudian ada dasar HTML. Oke, dasar HTML. Nah, ini bisa tinggal dibaca aja ya. Jadi ini tolong dibaca, kemudian dipraktekkan contohnya. Di sini ada tulisannya banyak ya. Oke, supaya nggak terlalu banyak nih filenya, saya lanjutkan lagi di sini. Nanti kalian baca ya. Ini pun sama. Mana nih? Belajar PHP. Ini kan kayak gini nih, dalam bahasa Inggris. Nah, caranya untuk baca dalam bahasa Indonesia, di copy, kemudian masuk ke Google Translate. Di sininya Inggris, di sini Indonesia. Kemudian dipaste di sini. Tuh ini gini. Kemudian bacanya dari sini. Ini sudah muncul dalam bahasa Indonesia nanti webnya. Ini berlaku untuk semua web ya. Berlaku untuk semua web. Kalian bisa belajar dalam bahasa Indonesia tuh seperti ini ya. Gampang jadi ya. Jadinya gampang. Tapi saya sarankan untuk menggunakan bahasa Inggris supaya kalian sekalian belajar bahasa Inggrisnya ya. Jadi kendala bahasa sudah tidak ada karena sudah ada solusinya. Oke, kita lanjutkan lagi ke Notepad-nya. Nah, di Notepad ini di sini ada yang namanya ini ya, setting preference. Nah, di setting preference ini kita bisa gunakan ini ya. Tuh, warnanya kita bisa ganti. Misalkan kita pakai dark mode, kita bisa pakai yang lainnya. Misalkan ini kita pakai dark mode nih, biar kalau kalian silau, kita bisa menggunakan dark mode. Nah, caranya masuk ke setting, kemudian ada preference ya, kemudian kita bisa gunakan dark mode. Nah, dark mode-nya bisa diganti. Misalkan ini red, ini black ya, ini blue, dan seterusnya. Atau kita nggak mau pakai dark mode. Nah, ini warna terang lagi ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan resume dulu yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, kalian harus ini ya, harus memahami software dan hardware yang akan digunakan. Web server itu yang kita gunakan XAMPP. Kalian download dan install sesuai dengan komputer atau laptop kalian. Kemudian editornya yang wajib digunakan di sini ada Notepad++. Yang nggak wajib apa banyak. Ya, silakan pakai yang lain-lain juga boleh. Tapi saya sarankan yang terkecil adalah Notepad++. Notepad tidak disarankan. Kemudian sumber belajar di sini kita gunakan W3 School ya. Di W3 School ada bermacam-macam. Yang saya tunjukkan tadi ada 3 ya. Yang pertama HTML, kedua PHP, CSS, dan ada Bootstrap ya. Ada Bootstrap. Nah, Bootstrapnya sendiri saya sarankan untuk masuk ke sumber belajarnya, yaitu di Bootstrapnya.
Oke, kemudian untuk hardware itu disesuaikan ya. Ini bisa digunakan dengan hardware yang minimum. Nah, jadi kalau kalian belajar menggunakan PHP itu tidak ada batasan yang harus diwajibkan dalam menggunakan hardware-nya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian ini akan ditampilkan menggunakan video interaktif ya, jadi bisa kalian baca dengan baik yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.